Halo guys, Central Film di sini. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film berjudul Captain America: The Winter Soldier. Film superhero yang dirilis pada tahun 2014 silam oleh Marvel Cinematic Universe atau MCU. Film ini disutradarai oleh Anthony dan Joe Russo dan diperankan oleh Chris Evans, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson, dan masih banyak nama-nama lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke filmnya. Let's go. Film dimulai dari Roger yang sedang lari pagi. Di sana terlihat seseorang yang berkali-kali didahului oleh Roger dari sebelah kiri. Setelah selesai berlari, ternyata orang itu memperkenalkan diri sebagai veteran militer yang bernama Sam Wilson. Ketika sedang asik mengobrol, Natasha datang menjemput Roger untuk melakukan sebuah misi. Mereka berencana membebaskan Sandra pada sebuah kapal yang bernama Lemurian Star. Penyanderanya adalah tentara bayaran yang dipimpin oleh George Batroc, dan salah satu sanderanya adalah orang SHIELD yang bernama Jasper Sitwell. Mengetahui informasinya sudah lengkap, Roger langsung keluar melompat tanpa menggunakan parasut ke dalam laut. Setelah berhasil menyusup ke dalam kapal, ia langsung menyerang semua penjaga di sana. Setelah penjaga yang di luar kapal dilumpuhkan, Natasha dan pasukan lainnya turun. Kemudian Natasha diberi tugas mengamankan ruang mesin, sedangkan pasukan lainnya membebaskan para sandera. Saat para sandera berjalan ke tempat evakuasi, Roger bertarung dengan Batroc dan berhasil melumpuhkannya. Ternyata Natasha mengamankan data dari kapal itu. Saat mereka berdebat, Batroc langsung melempar granat dan berhasil kabur. Keesokan harinya di markas besar SHIELD, Roger menemui Nick dan melaporkan bahwa misi pembebasan berhasil. Dan Nick juga mengatakan bahwa Natasha mengamankan data kapal itu adalah tugas rahasia. Kemudian Nick mengajak Roger ke ruang rahasia SHIELD. Di sini mereka sedang mengerjakan Project Insight, yaitu sebuah pesawat helicarrier yang dikendalikan oleh satelit. Roger mendatangi sebuah expo yang mengenalkan Captain America kepada dunia. Di sini ia bernostalgia dengan masa lalunya. Roger mendatangi Peggy di sebuah panti jompo. Peggy yang sudah tua memberi semangat kepada Roger untuk menjalani kehidupan dengan bahagia. Peggy juga menyarankan kepada Roger untuk beradaptasi dengan kehidupan yang sekarang walaupun harus menyesuaikan diri dari awal, karena zaman tidak sama dan waktu tidak bisa berputar mundur. Di markas SHIELD, Nick mencoba membuka data kapal Lemurian tetapi aksesnya ditolak. Kemudian ia bertemu dengan petinggi SHIELD lainnya yang bernama Alexander Pierce yang sedang mengadakan konferensi dengan Dewan Keamanan. Dalam perjalanan pulang, ia meminta agen Maria datang menemuinya. Kemudian sekelompok polisi berniat membunuhnya. Dengan mobil canggihnya, ia bisa bertahan dan meloloskan diri, tetapi di tengah pelariannya, ia dihadang oleh seseorang yang bertopeng yang membuat mobilnya terbalik. Untung saja Nick bisa meloloskan diri. Ketika pulang ke apartemennya, Roger diberitahu oleh tetangganya kalau ia lupa mematikan musik waktu pergi. Roger yang curiga ada seseorang di apartemennya masuk lewat jendela dengan sangat berhati-hati. Ternyata di dalam sudah ada Nick yang terluka akibat serangan tadi. Nick memberitahukan lewat tulisan di HP kalau kondisi tidak aman karena SHIELD sudah disusupi. Ketika mereka sedang berbincang, Nick ditembak oleh seseorang. Nick yang sekarat langsung memberikan flash disk dan mengatakan jangan percaya siapapun. Pintu apartemen Roger langsung didobrak oleh tetangganya. Sambil memperkenalkan diri sebagai agen 13 yang bernama Sharon Carter, ia meminta pertolongan medis dan berusaha menjaga Nick. Kemudian Roger langsung mengejar penembak tadi. Setelah bertemu dengannya, Roger langsung melempar perisainya. Tetapi orang itu mempunyai lengan baja dapat menangkap dan melempar kembali kepada Roger. Dengan kecepatannya, ia berhasil melarikan diri. Di rumah sakit, Natasha datang dan meminta ciri-ciri pelaku. Dan dari hasil pemeriksaan dokter, Maria mengatakan bahwa Nick tertembus oleh 3 peluru tanpa selongsong. Walaupun dokter berhasil mengeluarkan 3 peluru tadi, nyawa Nick tidak selamat. Kemudian Natasha menanyakan maksud dan kedatangan Nick ke apartemen Roger. Tetapi Roger tidak menjawab karena pesan terakhir Nick adalah untuk tidak percaya pada siapapun. Kemudian Roger dijemput pasukan SHIELD untuk diinterogasi. Di markas SHIELD, Pierce menceritakan tentang karirnya dan bertanya maksud kedatangan Nick ke apartemen Roger. Dengan polos, Roger mengatakan bahwa pesan terakhir Nick untuk tidak percaya siapapun. Kemudian Pierce mengatakan kalau Batroc melakukan serangan terhadap Nick. Di perjalanan pulang, Roger dihadang oleh pasukan SHIELD dan mereka semua berhasil dikalahkan. Karena sudah tidak mungkin melewati pintu depan, akhirnya Roger melompat dari lift untuk meloloskan diri.
Kemudian sebuah pesawat menghadang dan menembaki Roger. Lagi-lagi Roger berhasil menjatuhkan pesawat itu dan melanjutkan pelariannya. Setelah itu Jasper mengumumkan untuk menyadap seluruh HP, satelit, dan kamera CCTV supaya dapat menangkap Roger. Di saat yang sama, Pierce datang dan menyatakan bahwa Roger adalah buronan SHIELD karena ia telah menyembunyikan penyebab kematian Nick. Roger kembali ke rumah sakit untuk mengambil flash disk yang ia sembunyikan, tetapi flash disk itu telah diamankan oleh Natasha, dan Roger langsung bertanya tentang isi flash disk itu, tetapi Natasha malah memberitahu tentang pembunuh Nick yang bernama Winter Soldier. Karena ingin tahu isi flash disk itu, mereka berdua mencari warnet di sebuah mall untuk mengaksesnya. Dari situ mereka mendapat informasi tentang sebuah tempat, yaitu tempat camp militer Roger yang dulu. Karena flash disk itu terdapat pelacak, dengan segera pasukan SHIELD datang dan mengepung tempat itu. Tetapi mereka bisa lolos dari tempat itu dengan berpura-pura menjadi sepasang kekasih yang lagi pacaran di mall. Setelah sampai di camp pelatihan Roger yang dulu, ia sempat mengingat awal menjadi tentara. Kemudian mereka memasuki sebuah bangunan yang ternyata adalah markas SHIELD yang pertama. Di sana terdapat foto Kolonel Philip, Howard Stark, dan Peggy Carter yang merupakan pendiri SHIELD. Tiba-tiba Roger menemukan lift rahasia yang mengantar mereka menuju ruang server yang sangat kuno. Setelah flash disk dipasang, semua komputer di ruangan itu menyala. Ternyata semua komputer di sana berisi memori otak Dr. Sola. Dari komputer itu, Dr. Sola bercerita bahwa ia direkrut oleh SHIELD dan menyusupkan ideologi Hydra ke dalam SHIELD. Di saat yang sama, ada misil yang sedang menuju ke mereka. Untung Roger dan Natasha bisa selamat dari ledakan misil itu. Di rumah Pierce, Winter Soldier diperintahkan untuk mengejar dan membunuh Roger secepatnya. Keesokan harinya, Roger dan Natasha pergi ke rumah Sam untuk bersembunyi. Setelah mandi, mereka membahas tentang SHIELD. Di dapur, Sam yang mendengar pembicaraan mereka dengan segera memberikan berkas dirinya dan meminta Roger untuk mengambilkan peralatan khusus saat ia bertugas di militer. Keesokan harinya, Sam menelepon Jasper. Dengan sedikit ancaman, akhirnya Jasper berhasil digiring menemui Roger. Saat diinterogasi, Jasper tidak ingin memberikan informasi. Dengan segera, Natasha menendangnya dari sebuah gedung yang sangat tinggi. Setelah ditangkap oleh Sam dan dikembalikan ke atas, akhirnya Jasper menceritakan semua hal yang ia tahu. Dalam perjalanannya ke markas SHIELD, mereka diserang oleh Winter Soldier. Jasper berhasil dilempar keluar dan terjadi pertempuran di sana. Ketika Roger bertarung dengan Winter Soldier, ia berhasil membuka topengnya, dan ternyata Winter Soldier adalah Bucky, sahabatnya yang terjatuh ke jurang di film yang pertama. Karena kaget dan syok, akhirnya Roger tertangkap tanpa memberikan perlawanan. Di mobil tahanan, Roger menceritakan kisah tentang Bucky sahabatnya. Kemudian mereka berhasil lolos karena dibantu oleh agen Maria yang menyamar. Setelah sampai di suatu tempat rahasia, mereka ditemukan dengan Nick yang masih hidup. Nick menceritakan kalau ia memakai obat dari Bruce Banner untuk menghentikan denyut nadi dan denyut jantung. Dengan memalsukan kematiannya, ia dapat menghentikan orang-orang yang mengejarnya dan mengetahui siapa saja yang masih dapat ia percaya. Di tempat lain, Bucky berusaha mengingat memori masa lalunya. Kemudian Pierce datang dan menyuruh anak buahnya untuk menghapus ingatan Bucky seluruhnya. Di tempat persembunyiannya, Nick meminta Roger untuk mengganti chip 3 helicarrier yang akan diluncurkan oleh Pierce. Kemudian Roger mengambil kostum lamanya di sebuah museum untuk memulai misinya. Di markas SHIELD, Dewan Keamanan datang untuk menyaksikan peluncuran Project Insight. Sebelum memasuki gedung, mereka semua diberi chip akses. Di saat mereka menunggu peluncuran, Roger, Sam, dan Maria berhasil menguasai ruang operator. Dan Roger langsung menceritakan semua tentang Hydra yang dipimpin oleh Pierce. Setelah 3 helicarrier diluncurkan, Roger dan Sam berusaha mengejar dan masuk untuk mengganti chip di 3 helicarrier tersebut. Kemudian pasukan Pierce datang dan menyandera para Dewan Keamanan. Untungnya salah satu dari Dewan Keamanan itu adalah Natasha yang menyamar dan berhasil mengamankan situasi. Kemudian Nick muncul dan menyelesaikan tugasnya membuka akses yang terkunci. Setelah itu Natasha menyebar data Hydra dan Nick berhasil membunuh Pierce. Roger dan Sam berhasil mengganti masing-masing satu chip helicarrier. Tiba-tiba Bucky muncul dan menuju ke helicarrier ketiga.
Di sana Bucky langsung menyerang dan berhasil merusak sayap Sam, sehingga Sam tidak bisa membantu Roger menyelesaikan tugasnya. Roger terpaksa menyerang sahabatnya untuk bisa mengganti chip, akhirnya berhasil mengalahkan Bucky, dan langsung memasang chip ke helicarrier yang ketiga. Saat semua chip pengganti sudah dipasang, Roger memerintahkan Maria untuk saling menembakkan 3 helicarrier itu. Roger memaksa Maria untuk langsung melakukan tembakan walaupun ia masih berada di dalam sana. Di dalam helicarrier, Roger berusaha menyelamatkan Bucky. Kemudian Roger membuang perisainya dan mengatakan kalau ia tidak ingin melawan sahabatnya. Tetapi Bucky tetap memukulnya berkali-kali sampai akhirnya Roger jatuh karena helicarrier mereka hancur. Roger yang terluka parah diselamatkan oleh Bucky yang masih penasaran pada jati dirinya. Setelah insiden ini, semua anggota SHIELD berpencar. Roger yang dirawat di rumah sakit dijaga oleh Sam, sedangkan Sharon menjadi anggota CIA. Agen Maria melamar kerja di Stark Industries, sedangkan Natasha mewakili SHIELD untuk menyelesaikan persidangan. Nick Fury yang memalsukan kematiannya membakar semua barangnya. Di akhir film, tampak tongkat Loki yang akan digunakan oleh Hydra, dan mereka juga mengurung si manusia kembar yang memiliki kekuatan super. Yang satu memiliki kekuatan bergerak cepat, dan yang satunya lagi memiliki kekuatan telekinesis. Di tempat lain, Bucky mengunjungi Expo Captain America. Ia melihat sejarah dan cerita dirinya di sana, dan film pun tamat.